melangkah ke acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Dr. Romi Swanto selaku Koordinator Pokja Publikasi untuk memberikan arahannya dan juga menyampaikan secara teknis hal-hal yang terkait dengan Call for Paper ini. Persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Redaksi yang saya banggakan dan tim publikasi, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat sehat di masa-masa pandemi ini. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah memberikan pengantar terkait kegiatan Call for Papers kita di Jurnal Didaktika. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa saya di sini mewakili Dewan Redaksi dari Jurnal OJS Didaktika. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu perlu ketahui sejarahnya, kenapa jurnal ini kita OJS-kan. Kita sangat berterima kasih sekali kepada Pak Direktur yang menyambut baik, yang memberikan support kepada kita untuk segera menerbitkan jurnal OJS yang sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pendidik. Hingga ini kita kejar di tahun 2019. Untuk itu, maka sebelumnya jurnal Didaktika ini adalah versi cetak, namun dengan ketentuan-ketentuan yang terkini yang diadakan, yang dikeluarkan oleh Dikti, bahwa semua jurnal-jurnal itu dielektronikan, yaitu bentuknya adalah open journal system. Maka dari itu sedikit banyak kami berupaya untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu guru, terutama guru SD dan SMP dan pendidikannya, untuk menuangkan artikel-artikel baik inovasi-inovasi yang didapatkan, inovasi-inovasi yang melalui penelitian PTK itu bisa disalurkan tulisannya ke dalam jurnal Didaktika OJS. Mengapa harus OJS? Kita ingin juga bahwa jurnal ini, OJS ini, kita harus memang ini adalah media, salah satu sarana media publikasi yang dimiliki oleh guru SD dan SMP, dan juga tidak menutup kemungkinan juga kita memberikan ruang kepada pemerhati pendidikan atau praktisi yang menuliskan itu terkait tentang pendidikan dasar. Itu juga kita berikan ruang. Nah, mengapa harus Call for Papers? Yang pertama adalah semangatnya jurnal ini adalah terbuka, Bapak dan Ibu sekalian, terbuka untuk umum. Sebelumnya yang versi cetak perlu diketahui bahwa jurnal Didaktika sebelumnya adalah hanya dikhususkan untuk guru-guru yang berprestasi saja. Maka dari itu, untuk menjadi sebuah kompetisi yang sehat, maka kita melakukan jurnal Didaktika ini kita open, jadi kita terbuka untuk khalayak, jadi umum, terutama guru SD dan SMP. Nah, yang kedua, kenapa OJS ini diharapkan siapapun nanti, karena sudah OJS, jadi tidak perlu, karena online, sistemnya online, siapapun misalkan kita selalu di birokrasi itu selalu pindah-pindah tempat segala macam. Siapapun pengelolanya itu karena memang di elektronik itu semuanya itu akan berjalan seperti biasa. Tidak
halnya dengan cetak. Kalau cetak kan banyak hal-hal yang memang banyak diperhatikan. Itu kelebihannya dari OJS. Jadi misalkan saya pindah nanti sewaktu-waktu, ini jurnal OJS ini tidak mati karena ini sudah jalan dewan redaksi ini yang berpengalaman, sehingga jurnal ini insya Allah lifetime lah untuk keperluan publikasi guru-guru SD dan SMP. Yang ketiga, bahwa jurnal ini didaktika ini kita diterbitkan nanti bulan Maret. Jadi jurnal didaktika ini akan diterbitkan 3 kali dalam setahun, jadi bulan Maret, Juli, dan November. Tidak menutup kemungkinan call for papers juga dilakukan sebanyak 3 kali. Namun apabila yang kita dapatkan di dalam call for papers ini banyak tulisan-tulisan misalkan yang berkualitas, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh pengguna, maka tidak akan dijadikan kandidat untuk tulisan-tulisan terbitan yang kedua atau edisi yang kedua dan yang ketiga. Jadi 1, 2, dan 3. Nah itu menjadi sebuah catatan dari kita. Nah, jurnal OJS ini insya Allah kita terbitkan bulan Maret, dan nanti Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa akreditasinya nanti insya Allah bulan April kita akan ajukan akreditasi. Mohon doa Bapak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bisa mendapatkan nilai akreditasi tersebut, karena optimisme kita adalah bahwa jurnal kita sudah kita terbitkan secara teratur. Jadi syarat-syarat yang memang sudah disyaratkan oleh Dikti itu dari 2 tahun terakhir, jurnal 2 tahun terakhir ini yang dari 2018, 2019, 2020 itu kita sudah up di jurnal OJS kita ini. Nah, itu menjadi salah satu syarat penilaian dari Dikti. Insya Allah mudah-mudahan nanti April kita ajukan penilaian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan akreditasinya. Jadi minimal optimis kita bisa dapat Sinta Pak, ini atau 4 atau 5, mudah-mudahan 3 gitu, mudah-mudahan Pak. Karena memang lihat dari traffic untuk viewer dari jurnal didaktika ini sudah luar biasa. Bapak dan Ibu silakan, kalau saya membual omongan saya, silakan kunjungi OJS di gas.kemdikbud.go.id. Itu banyak sekali sudah dilihat dan dirujuk oleh beberapa dari baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, karena semangatnya, karena memang dapat support dan dorongan dari Pak Direktur, kita tambah semangat karena inovasi-inovasi dan kreativitas Bapak dan Ibu guru ini kita tunggu sekali lagi di jurnal OJS Didaktika ini. Nah, selanjutnya setelah ini tahapan kegiatan dari call for papers ini adalah yang pertama kita melakukan call for papers. Setelah kegiatan ini, Bapak dan Ibu mengirimkan artikelnya sudah sesuai dengan nanti akan disampaikan oleh Dewan Redaksi terkait tentang misalkan tentang teknik penulisan artikel, tentang pembuatan akun, tentang nanti penulisan artikel, pengiriman artikel sampai submit. Itu nanti kita tunggu. Nanti jadi wajib melakukan ketetapannya itu sesuai dengan SOP-nya dengan jurnal didaktika kita. Setelah ini nanti kita akan melakukan verifikasi dan verifikasi artikel-artikel yang masuk ke jurnal didaktika ini. Setelah misalkan kita pilih ada 100 tulisan yang baik yang sekiranya layak, ini akan kita panggil untuk mengikuti pendampingan penulisan artikel di jurnal didaktika. Ini kenapa sangat penting? Karena memang ketentuan-ketentuan penulisan di dalam OJS ini harus juga mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan gaya selingkung yang dimiliki oleh jurnal didaktika. Karena
keajekan dalam penulisan ini merupakan salah satu instrumen penilaian dari akreditasi jurnal kita. Karena quality control itu wajib kita miliki untuk mendapatkan artikel-artikel yang baik. Nah, itu salah satu dari untuk kita mendapatkan artikel yang baik. Jadi nanti setelah call for papers, nanti tanggal 15 Februari kita tutup, nanti kita lihat, nanti kita nilai juga, nanti Bapak dan Ibu kita undang. Nah, dalam kegiatan workshop ini kita bisa melakukan di tanggal 25 atau tanggal 26 itu Februari atau tanggal ya sekitar segitu, nanti bisa melalui daring maupun melalui luring. Itu juga nanti melihat kondisi dari kebijakan pemerintah. Kalau masih tentang PMKK ini sangat ketat, maka kita adakan luring saja. Dan juga mungkin juga kegiatan ini tetap kita akan siarkan secara live, baik di YouTube channelnya ITK Dikdas maupun melalui YouTube juga. Jadi semua juga tetap untuk teknik penulisan, untuk teknik pendampingan itu kita akan lakukan terbuka untuk umum, karena itu merupakan buat pembelajaran dari para guru SD dan SMP tersebut. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Jadi dari sejarah, nanti teknik penulisan. Kalian nanti Mbak Emi udah langsung saja nanti siapa nanti Pak Mas Tabrani atau Pak Tabrani, Pak Irman atau Pak Ramzi mungkin nanti bisa langsung menyampaikan materinya terlepas saya. Nanti mudah-mudahan bisa banyak teman-teman yang ingin mendengarkan materi tersebut, karena penting untuk pengiriman artikel tersebut sampai submit. Mungkin itu saja Mbak Emi yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Dewan Redaksi Jurnal Didaktika. Kalau ada salah-salah kata kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada Bapak Dr. Romi Siswanto, Pak, untuk karena kita sudah selesai Pak yang diskusi ataupun tanya jawab yang terkait dengan artikel ini. Tadi sudah jelas sekali seperti apa seperti itunya ya Pak ya. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Romi Siswanto Pak untuk menyampaikan arahan ataupun menutup acara pada sore hari ini. Persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Emi, Prof. Samsudi, Pak Tabrani, Pak Irman, Pak Ramzi, dan Bu Istiqomah, serta teman-teman yang lain. Puji syukur sudah kita selesaikan acara kita dengan baik. Ini adalah yang langkah pertama awal kita untuk mensosialisasikan bahwa Direktorat GTK Dikdas memiliki jurnal OJS. Nah, ke depan nanti insya Allah Bapak dan Ibu, apalagi ini kalau yang PNS itu sudah otomatis terkait dengan jabatan fungsional guru itu wajib publikasi ilmiah. Nah, itu menjadi sebuah tuntutan buat Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang teman-teman yang non PNS, elektronik ini adalah lifetime Bapak dan Ibu sekalian. 20 tahun ke 30 tahun ke depan itu menjadi sebuah kenang-kenangan akademik Bapak dan Ibu sekalian, baik yang guru-guru yang PNS maupun non PNS, itu bisa dilihat, bisa di-search bahwa saya pernah nulis gitu. Jadi buat kenang-kenangan anak cucu juga, buat merupakan buat Bapak dan Ibu. Jurnal ini Bapak dan Ibu sekalian rajin-rajinlah buka jurnal OJS Didaktika, bahwa sudah banyak tulisan-tulisan yang mungkin insya Allah bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk menulis. Jadi langkahnya sebenarnya ya Prof. Samsudi, jangan jauh-jauh dari kemana-mana, cukup misalkan di ruang kelas Bapak dan Ibu sekalian bisa itu asal muasalnya masalah-masalah itu adalah di dalam kelas saja, nggak perlu misalkan harus kita
harus ke luar sekolah, harus tingkat nasional atau internasional. Itu maksud saya untuk para pemula penulis itu dekatkanlah masalah-masalah itu ada yang di dalam kelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf dari Pak Direktur tidak bisa membersamai kita. Saya tutup acara Call for Paper kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kami tunggu kiriman artikelnya Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah acara pada sore hari ini sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya karena kami tunggu Bapak Ibu guru dengan karya terbaiknya ya. Jangan lupa dicatat waktunya maksimal terakhir sampai tanggal 15 Februari 2021. Sekali lagi saya dari teman-teman Pokja Publikasi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bapak Romi. Terima kasih Bapak Sudi. Ya, sama-sama. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu Emi. Persilakan Pak Tabrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Emi. Iya Pak. Anak-anak jangan lupa ya tugas kalian di halaman 15. Sampai ketemu lagi. Dadah. Rindu melihat kesungguhan murid-muridnya belajar. Ibu Yanti tersadar, belajar tidak boleh berhenti karena keterbatasan. Dia harus membuka cakrawala bagi murid-muridnya. Itulah tanggung jawab seorang pendidik. Perubahan terjadi ketika guru berorientasi pada murid. Ada yang tidak dapat diungkapkan ketika bertemu murid-muridnya. Sedikit yang ia lakukan, berdampak besar bagi mereka. Suasana cakrawala pagi itu membuat Ibu Yanti rindu keriaan belajar mengajar di sekolah yang lama terhenti akibat pandemi.